Halo Konco, kembali lagi bersama saya Konco kalian semua. Video ini merupakan lanjutan dari komik Jepang yang berjudul ini. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa paham alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengingatkan sesuatu ke kalian. Jangan lupa untuk selalu membantu sesama. Kalau memang tidak bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan materi, dukungan dan nasihat bijak juga bisa. Atau ya setidak-tidaknya subscribe channel inilah. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Dan tanpa bertele-tele lagi, begini ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah Krum berhasil mengalahkan satu persatu anggota Evil Dragon, tinggallah Krum berhadapan dengan Galroth, sang pemimpin dari kelompok Evil Dragon. Lalu siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah Krum yang memang memiliki wujud seorang monster atau Galroth yang memiliki julukan monster dari kota Outfield? Dengan begitu pertarungan pun dimulai. Mengambil langkah pertama, Galroth langsung maju menerjang dengan kapak besarnya. Tebas! Menunduk, Krum menghindari serangan itu. Namun serangan selanjutnya kembali datang dan tebas lagi. Menghindari serangan kedua tersebut, Krum kemudian melompat ke belakang. Namun ia sedikit terlambat dan membuat lengannya harus terkena sedikit sabetan. Krum kemudian mengambil jarak aman untuk menurunkan sedikit tempo pertarungan. Krum lalu melihat info level milik Galroth. Walaupun level mereka hanyalah selisih satu angka, tapi perbedaan kekuatannya sangatlah jauh. Krum berpikir melakukan pertarungan jarak dekat sebenarnya merupakan keunggulannya. Namun dengan kapak besar yang Galroth gunakan, membuat Krum sedikit kesulitan untuk meladeni Galroth dalam pertarungan jarak dekat. Mengambil pemikiran itu, setelah meregenerasi lengan yang terluka, Krum lalu memutuskan untuk bagaimana caranya ia harus membuat Galroth kehilangan senjatanya terlebih dahulu. "Ada apa? Kau ternyata tidak sekuat yang kuharapkan," berkata Galroth sambil mengayunkan kembali kapak besarnya. Kena, tebas! Baru juga lengan itu berhasil diregenerasi, sangat disayangkan. Tebasan Galroth kembali melukai lengan itu, dan ya, hal tersebut hampir saja membuat lengan Krum terputus. Namun Krum ternyata sengaja membiarkan semua itu terjadi, dan dengan skill regenerasi yang masih aktif membuat Galroth kesulitan mencabut kembali kapak besarnya. Memanfaatkan momen kecil itu, Krum langsung melayangkan pukulannya, dan Galroth yang tidak sudi menerima serangan tersebut dengan cepat langsung menghindar. Di sini sebenarnya Krum hanya melakukan tipuan. Pukulan yang ia lesatkan hanya sebagai pengalihan. Tujuannya sebenarnya adalah membuat Galroth kehilangan senjatanya, dan dengan menggunakan giginya yang kuat, Krum berhasil membuat senjata itu patah. Setelah melakukan semua itu dengan menggunakan cakarnya yang kuat dan tajam, Krum kembali menyerang. Akan tetapi Purple Crystallization mengaktifkan skillnya, kedua lengan Galroth tiba-tiba sudah dilapisi oleh kristal berwarna ungu dan Pogem! Krum terkena telak tinju kristal tersebut, dan hal itu membuatnya terlempar cukup jauh. Tergeletak di sana, Krum berpikir jika skill tersebut sangatlah curang, dan mental Krum perlahan memudar. Sebelum kita melanjutkan cerita pertarungan mereka berdua, sayangnya hal itu harus di-pause dulu, sebab autor komik ini menginginkan saya untuk menceritakan terlebih dahulu masa lalu Galroth. Digambarkan oleh autor, ibu Galroth ternyata merupakan seorang perempuan yang sering mendapatkan KDRT oleh suaminya sendiri. Saya ingatkan, sebagai laki-laki kita tidak boleh melakukan hal ini ya. Ingat itu baik-baik. Oke Konco, kita lanjut. Selain mendapatkan KDRT, ayah Galroth ternyata juga sangatlah bejat, di mana ia dengan tega menjadikan ibu Galroth sebagai dagangan. Sampai di sini kalian pasti sudah bisa menebak apa yang menimpa Galroth kecil. Ya, ia juga seringkali mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan oleh ayahnya sendiri. Hingga suatu waktu ketika hal yang tidak mengenakan itu terus terjadi berulang-ulang, Galroth kecil yang sangat merana tiba-tiba saja mendapatkan skill Purple Crystallization.
Dan dengan skill tersebut, Galroth kecil yang sudah terjebak oleh kekejaman dari sang ayah akhirnya membalikan keadaan itu dan membuat sang ayah harus pergi ke alam baka lebih dulu. Galroth kecil yang berpikir jika apa yang sudah ia lakukan adalah sesuatu yang benar, di mana ia dan ibunya akhirnya terbebas dari perilaku bejat sang ayah. Tanpa diduga, ternyata sang ibu justru malah menangisi kepergian sang suami. Dan dengan wajah tanpa perasaan, sang ibu berkata, Kau monster ODGJ. Mengira akan mendapatkan dukungan dan pujian, Galroth kecil harus dibuat sangat sakit hati mendengar perkataan sang ibu tercinta. Lalu apa yang terjadi setelahnya adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Galroth kecil ternyata lebih bodoh dan bejat dari kedua orang tuanya. Dan itulah kisah singkat tentang Galroth yang sayangnya ia mendapatkan pendidikan abnormal dari masih anak-anak. Untuk koncoku yang belum atau sudah memiliki anak, ingat ini. Jadilah penyayang dan banjiri kebaikan ke semua anak-anak yang ada di sekitar kita. Karena merekalah yang kelak akan menggantikan kita. Oke konco, kita kembali ke pertarungan Krum melawan Galroth. Setelah Krum dibuat tidak berdaya oleh kekuatan Galroth, kemalangan Krum kembali bertambah tatkala ia menyadari jika mana poin miliknya sudah tidak ada lagi. Apakah Krum akan berakhir sampai di sini? Tentu saja tidak. Dengan Galroth yang terus mendekat, Krum kemudian melihat pedang di sana. Bersamaan dengan itu, tinju kristal kembali dilesatkan Galroth. Tentunya serangan tersebut bisa dihindari Krum dan dengan cepat ia melakukan gerakan katrol ke depan kemudian meraih pedang yang ada di sana. Dengan pedang di tangan, Krum yang terlihat putus asa lalu mengambil posisi siaga. Di tengah semua itu, Jeff yang berdiri di belakang Galroth terlihat bercosplay layaknya seorang cheerleaders. Bukan untuk mengadu pedang dengan tangan kristal milik Galroth, Krum dengan percaya diri melempar pedang itu seolah itu adalah tombak. Monster bodoh, bahkan membidik dengan benar kau tidak bisa, berkata Galroth sambil menghindari lemparan pedang itu dengan mudah. Apakah benar seperti itu? Sekali lagi apa? Tentu saja tidak. Krum ternyata membidik Jeff yang berada di belakang sana dan tentunya hal itu langsung membuat Jeff pergi ke alam baka. Seketika pemberitahuan sistem kenaikan level muncul di sana dan ya, dengan begitu Krum telah berhasil naik ke level 50. Kemudian informasi sistem berlanjut menyatakan jika Krum telah memenuhi syarat untuk berevolusi. Jika sebelumnya Krum selalu berharap akan evolusinya bisa membawanya kembali ke bentuk manusia seperti dahulu, tapi sekarang melihat Galroth yang ada di depannya, memikirkan seri dan juga penduduk kota Outfield, Krum memutuskan untuk tidak lagi memperdulikan bentuk apa yang akan dia dapatkan, melainkan hanya berpikir tentang kekuatan, tidak peduli jika itu harus membuatnya lebih menyeramkan dari bentuknya yang sekarang. Dengan semua pemikiran itu, evolusi pun dimulai. Cahaya biru pekat kemudian menyelimuti Krum. Tubuhnya terkonstruksi kembali dan ketika cahaya itu menghilang, Krum telah berhasil berevolusi. Dari monster shapeshifter, sekarang Krum telah berevolusi menjadi monster doppelganger. Dan beginilah bentuknya sekarang. Diketahui monster doppelganger menyerang targetnya dengan ilusi dan ia dapat merampas kesadaran serta kewarasan seseorang. Selain itu, monster ini bisa berubah menjadi manusia, bahkan ia juga dapat mengambil ingatan seseorang dan dikatakan tidak ada siapapun yang tahu wujud aslinya. Melihat wujud baru Krum membuat Galroth sedikit tidak percaya, akan tetapi tanpa memperdulikan semua itu, Galroth langsung menerjang Krum dengan tinju kristalnya. Serangan berat itu ternyata dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Krum. Kemudian Dream Eater. Menggunakan skill bawaannya, Krum berhasil mendaratkan serangan telak ke Galroth. Tidak hanya sampai di situ, dengan skill tersebut Krum juga dapat meregenerasi mana poinnya, atau lebih tepatnya skill itu dapat mencuri mana poin seseorang. Galroth yang menyadari semua itu hanya bisa terkejut sambil menahan rasa sakit dan kelelahan akibat mana poinnya yang dicuri. Dengan keunggulan atas situasi yang telah berpindah ke Krum, pertarungan pun hampir mencapai klimaksnya. Di sini Galroth sudah kalah mental. Ia lalu memerintahkan anak buahnya yang masih bertahan untuk menyerang Krum. Dengan terpaksa mereka melakukan perintah tersebut, akan tetapi Krum sudah bersiap dengan sebuah skill lainnya yang baru saja ia dapatkan.
Skill Phantom merupakan sebuah skill yang dapat mengontrol mereka yang berada di sekitar penggunanya dengan ilusi. Semakin takut target pada pengguna skill, maka semakin efektif efek yang ditimbulkan. Terbana, meledak. Semua serangan tersebut yang seharusnya mengenai Chrome dengan telak, namun itu hanyalah sebuah halusinasi semata. Dan apa yang terjadi sebenarnya adalah semua serangan tersebut nyatanya mengarah ke Galroth. Menerima serangan dari anak buahnya sendiri, tentu saja Galroth merasa sangat emosi. Namun Chrome tanpa memberikan kesempatan langsung menyerang Galroth menggunakan cakarnya. Mendapatkan luka yang cukup serius, Galroth kemudian berkata, "Jangan meremehkan akulah monster dari Oathfield," teriak Galroth sambil memegang pundak Chrome, kemudian melancarkan pukulan kristalnya yang hal itu mampu dengan mudah Chrome hindari. Tidak hanya menghindar, Chrome juga membalas serangan tersebut dan tentunya Galroth yang masih memiliki kekuatan bisa menahan serangan itu. Tidak ingin menyia-nyiakan jarak yang ada, Chrome kembali mengaktifkan skill Phantom. Galroth yang sudah kalah mental akhirnya terkena Genjutsu. Di dalam Genjutsu itu, Galroth melihat sosok sang ayah. "Galroth, berani-beraninya kau mengirimku ke alam baka," berkata sosok sang ayah. Sadar jika semua itu hanyalah halusinasi, Galroth berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kemudian dengan sekuat tenaga, Galroth melayangkan tinju kristalnya. Jotos! Akibat serangan tersebut membuat sosok Chrome terjatuh ke tanah. Apakah sudah klimaks? Tentu saja tidak. Sosok Chrome tiba-tiba saja berubah menjadi sosok dari mendiang ibu Galroth. Terjebak di dalam Genjutsu, Galroth seketika merasakan migrain. Kemudian akibat rasa takut minta ampun, Genjutsu itu telah membawa Galroth kembali melihat trauma masa kecilnya. Dan apa yang terjadi di dunia nyata adalah tubuh Galroth telah menerima semua serangan cakar dan itu membuatnya tersadar. Namun bukan di dunia nyata, melainkan sadar di alam baka. Ya, Galroth berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan itu, informasi pemberitahuan mengenai kenaikan level muncul. Chrome naik ke level 51 dan dengan begitu memperjelas jika Chrome lah pemenangnya. Di sudut pandang lain, anak buah Galroth yang masih berada di sana tidak bisa mempercayainya apa yang sudah terjadi terhadap bos mereka. Chrome yang menyadari keberadaan mereka langsung mengaum layaknya monster yang ingin memakan mangsanya. Mendengar auman tersebut tentu saja membuat para bawahan almarhum Galroth menjadi sangat ketakutan. Dan karena masih ingin melihat ending cerita dari One Piece, mereka pun lari dari tempat itu. Sebenarnya Chrome bisa saja membuat mereka pergi menyusul almarhum Galroth ke alam baka. Namun setelah mempertimbangkan beberapa hal, Chrome memutuskan untuk membiarkannya saja. Setelah semua itu, Chrome kemudian melirik seri yang ada di belakangnya. Chrome berpikir jika seri pasti sekarang akan memusuhinya. Dan atas pemikiran tersebut, Chrome memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan kata-kata. Alasan utama Chrome meninggalkan seri begitu saja karena sebelumnya Chrome juga sudah ketahuan saat berada di kota Oathfield. Daripada seri mengetahuinya dari orang lain, lebih baik ia mengetahuinya secara langsung. Melihat Chrome beranjak pergi, seri dengan susah payah mencoba untuk berdiri. Dan tanpa diduga, seri langsung berlari dan memeluk Chrome dari belakang. "Aku minta maaf, jujur aku sangat bingung. Aku yakin kau pasti sangat kesepian. Tolong biarkan aku memelukmu, Mas Chrome," kata Seri dengan tulus. Setelah pelukan hangat itu terlihat canggung, Seri kembali lagi berkata, "Aku bohong jika aku tidak merasa takut sekarang. Tapi aku tahu kamu orang yang baik dan hanya itulah satu-satunya yang aku yakini sekarang." Mendengar itu, Chrome hanya bisa terdiam. Dalam suasana canggung itu, Seri akhirnya sadar tentang alasan kenapa dari saat pertama kali bertemu di dungeon sebelumnya sampai sekarang, Chrome terlihat seolah-olah selalu menghindar. Dan semua itu tidak lain karena ia ingin menyembunyikan identitasnya yang sebagai seorang monster. Atas dasar pemikiran tersebut, Seri lalu berkata lagi,
Kau adalah penyelamat kota Oatville, Mas Krum. Aku akan melakukan sesuatu agar kamu bisa tinggal di kota. Dan jika itu tidak bisa, aku akan selalu tetap bersamamu. Tepat sesaat setelah mengatakan hal itu, mungkin karena terlalu bersemangat atau memang terlalu lelah, Sherry tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan perlahan terjatuh. Krum yang terus memperhatikan untung saja bisa dengan cepat meraih dan menangkap Sherry. Dan setelah itu Sherry akhirnya benar-benar tertidur. Apakah Krum akan mengambil kesempatan? Buang pemikiran kotor kalian, karena ini bukan cerita 18+. Melihat Sherry tertidur, berpikir tentang semua yang sudah Sherry katakan sebelumnya, dan paham akan tekad Sherry yang begitu kuat, Krum sadar jika semua itu hanya akan membuat Sherry dalam bahaya. Dengan semua itu, Krum memutuskan ingin menghapus ingatan Sherry saja mengenai dirinya. Tapi ia sangat berat hati untuk melakukan itu, dan dari sini slide langsung berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat Sherry sudah berada di luar dungeon dan ia tengah disadarkan oleh beberapa orang di sana. Tersadar, Sherry langsung berkata tentang Krum dan bertanya ke mereka yang ada di sana. "Sebenarnya hanya kamu saja yang kami temukan di sini," berkata salah seorang di antara mereka. "Dan di manakah Krum berada sekarang?" Ia terlihat sedang menikmati sunset di atas Bukit Salena. Dengan begitu, kita akhirnya mengetahui jika Krum memilih untuk tidak menghapus ingatan Sherry. Cerita berlanjut dan 2 hari berlalu setelah dungeon yang berada di kota Oatville berhasil diselesaikan. Di guild petualang kota Oatville, terlihat sedang ramai tempat itu. Para petualang bercengkrama membahas tentang keberlanjutan kota tersebut. Dari mereka diketahui jika informasi mengenai telah dikalahkannya bos dungeon sudah sampai ke ibu kota. Dan kemungkinan penguasa baru utusan dari ibu kota juga akan datang tidak lama lagi. Kita juga mengetahui jika para anggota Evil Dragon yang tersisa telah melarikan diri keluar dari kota Oatville. Kebahagiaan nampak jelas di raut wajah setiap orang yang ada di sana, dan suara beberapa orang yang mengagungkan nama Sherry juga terdengar. Sherry yang juga ternyata berada di sana terlihat nampak malu-malu dibuatnya. Kemudian seorang pria di sampingnya bertanya tentang kebenaran Sherry yang mengalahkan sang bos dungeon Orobas. "Sebenarnya aku berada di sana ketika monyet itu telah dikalahkan, dan orang yang mengalahkannya ia pergi begitu saja dan tidak ada yang mengetahuinya," menjawab Sherry dengan sedikit murung. Sementara itu, di tempat yang sama di dalam guild petualang, terlihat seseorang bertudung sedang memandangi poster buronan yang tentunya wajah yang terpampang di sana adalah wajah Krum saat ia masih menjadi monster shapeshifter. Sherry yang menyadari keberadaan orang bertudung itu kemudian datang menghampiri, dan ketika Sherry menyapa orang tersebut, ternyata itu adalah orang lain. Sherry yang merasa tidak enak telah menegur orang sembarangan, kemudian meminta maaf, dan ketika orang tersebut itu pergi dari sana, ternyata Sherry tidak salah orang, hanya saja Krumlah yang merubah wujudnya seperti orang lain. Dari semua apa yang Krum dapat di kota Oatville, Krum akhirnya bisa membulatkan tekadnya, kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan barunya sebagai seorang monster, atau lebih tepatnya Krum berniat kembali ke kampung halamannya, ke kota Rockdale, dengan tujuan tidak lain untuk menemui Kalmea, adik tercintanya. Sebelum kita pergi mengikuti perjalanan Krum, terlebih dahulu kita menuju ke tempat lain di mana slide memperlihatkan 2 orang sedang melakukan pertemuan. "Apakah kau benar-benar bisa mengendalikan bencana dungeon?" tanya om-om berjanggut yang bernama Meisdo dan merupakan salah seorang tuan tanah yang memimpin kota Radwen. "Tentu saja, Tuan Meisdo. Kami kelompok The Claw of Devon merupakan sekumpulan alkemis yang hebat. Mengendalikan bencana dungeon kami bisa melakukan itu," jawab orang ini, dan namanya adalah Acer. Apakah dialah seseorang yang memiliki julukan Redman yang dicari-cari oleh kerajaan? Mungkin saja iya. Kesampingkan itu dulu, kita lanjut ke inti pembicaraan mereka. Tujuan Acer mendatangi Meisdo adalah untuk mencari dukungan serta pendanaan atas apa yang mereka ingin kerjakan. Diketahui untuk mengendalikan bencana dungeon dibutuhkan mana yang cukup, dan itu juga tergantung dengan kondisi dungeonnya.
Selain itu, dibutuhkan juga kondisi yang nyaman untuk menggunakan lokasi di sekitar dungeon yang akan menjadi target. Dan keberadaan dungeon di tempat di mana Mesdo memimpin menjadi lokasi yang sangat cocok untuk melakukan semua itu. Lalu, keuntungan apa yang akan didapatkan Mesdo jika ia mau mendukung? Acer mengatakan jika Mesdo akan dijadikan penguasa dunia. Di sini kita juga mendengar sedikit curhat dari Acer, di mana ia pernah mendapatkan gelar pahlawan. Namun, pada akhirnya ia ditelantarkan setelah melaksanakan semua tugas-tugasnya. Setelah mendengarkan semua pemaparan dari Acer dan sedikit curhatan yang kurang berfaedah itu, Mesdo kemudian berkata jika ia bisa memberikan dukungannya, namun dengan syarat Acer harus memberikannya bukti nyata terlebih dahulu. Mendengar permintaan tersebut, dengan tenang Acer kemudian mengeluarkan sesuatu dan itu merupakan sebuah peta. Aku tahu kota tempat memimpin ini memiliki masalah perdagangan yang cukup serius dan itu disebabkan kota ini, kata Acer menunjuk kota Rokdat yang tentunya kita semua tahu jika itu adalah kampung halaman Krum. Acer lalu menjelaskan rencananya untuk membuktikan semua perkataannya. Andaikan bencana dungeon kita arahkan ke Rokdat, semua barang dan uang seharusnya akan datang berhamburan ke Rodwen. Mendengar pemaparan tersebut dengan raut wajah serakah juga tamak, Mesdo menyambut semua rencana Acer dengan sepenuh hati. Kemudian dari sini konflik baru akan segera dikisahkan. Namun sebelum kita sampai ke cerita tentang konflik baru tersebut, dengan berat hati video ini kita pause lagi sampai di sini dan kita akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Sekali lagi saya mohon maaf karena menghentikan ceritanya. Saya tahu kalian bosan menunggu saya upload lanjutan rekap cerita komik ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Untuk koncoku yang sudah memberikan saran di video sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya usahakan untuk mengikuti saran itu. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah, perjalanan masih panjang. Aduh. Oh, manggih Ina. Sorry koncoku, kalau ada suara-suara ayam kamu dengar, suara-suara kendaraan kamu dengar terselip. Mau di apa? Begitu sudah konco. Rekaman di dapur, betul-betul rekaman di dapur. Ini betul namanya dapur rekaman, karena di kamar dapur saya rekaman ini. Di belakang rumah masih hutan-hutan, parah. Ayam kampung berkokok, sudah diusir masih berkokok juga. Oke konco, assalamualaikum, sampai jumpa lagi.